Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut dari yang kemarin ya. Lanjutan mengenai BHP survei ini yang kedua. Ini lebih ke arah eh, cara setting dan analisa ya. Cuman ini juga tidak terlalu mendalam. Ini masih sifatnya hanya perkenalan ya. Jadi BHP survei. Jadi BHP survei itu eh, alat untuk mengukur pressure dan temperatur yang di dalam well untuk oil and gas ya. Jadi di situ alat untuk mendeteksi pressure dan temperatur di dalam well di kedalaman tertentu. Pengukurannya itu ada beberapa, ada banyak. Ada gradien tekanan statik. Ini untuk pengukuran di well yang mati atau shut in ya. Kemudian gradien tekanan alir itu kondisi well-nya masih mengalir. Ini didapatkan PWF biasanya. Kemudian ada PBU atau pressure build up, ini kondisi well-nya hidup atau mengalir kemudian ditutup dan tidak ada build up pressure ya. Ini biasanya untuk mengetahui pressure reservoir dalam suatu well. Kemudian untuk ada turret test itu untuk mengetahui performance suatu well baiknya di bin berapa. Ini sama yang nomor 5 multi rate test juga sama. Turret test berarti hanya ada 2 pengetesan bin. Kalau multi bisa lebih dari 2 ya, misalnya bin berapa naik ke atas atau ke bawah. Ini terus dites, tutup lagi, dilihat build up, buka lagi, dites seperti itu ya. Ini kita nanti akan belajar lebih pengenalan mengenai ini yang statik. Untuk peralatannya kurang lebih seperti ini yang sudah disampaikan sebelumnya. Ini ada wellhead, dialirkan ke power unit ya. Nanti insya Allah di lain kesempatan akan kita bahas detail mengenai perlengkapan cara kerja dan peralatannya. Akan lanjut, jadi kalau menjadi engineer-nya atau jadi ketuanya lah ibaratnya dalam pekerjaan ini harus menyiapkan run sheet file ya, sebelum mulai job, isi tanggal berapa, mau di 2 kali job, apakah waktu running juga di ambil data, apa dua-duanya running sama cabut atau cabut saja ya, diisi. Biasanya sih rata-rata dua-duanya diisi, tapi sebagai masukan baiknya itu diisi sewaktu cooling ya. Kenapa waktu cooling dipakai datanya lebih komprehensif? Karena wire-nya itu kondisinya tegang ya, jadi tidak seperti misalnya khawatirnya kalau ada kedalaman tertentu sampai ribuan meter ke bawah itu seperti turun, tapi khawatirnya dari alatnya IMR-nya tuh hanya turun sedikit tapi kabelnya yang turun ya. Jadi, karena berat kabelnya sehingga diukur di kedalaman sekian padahal itu belum nyampe misalnya. Tapi sebagai pelengkap data atau sebagai pembanding mungkin bisa dilaksanakan dua-duanya. Ya ini pengambilan juga bisa tergantung kebutuhan, ini per 100 meter contohnya. Ada yang feet bisa per 100 feet, 50 feet misalnya. Cuman resikonya akan banyak titik gitu ya. Tapi banyak titik bagi engineer itu malah biasanya lebih bagus, lebih yakin ya kedalaman tertentu untuk melihat analisanya. Nah, ini diisi di sini start time-nya berapa, stopnya berapa ya. Jadi waktu kita mau connect EMR, jadi ini modelnya Slickline ya, yang recordable-nya, jadi nggak menggunakan unit SRO yang nggak langsung terlihat di surface ya. Jadi kita record jamnya, kita lihat jamnya berapa, connect-nya jam berapa, ditulis ini sebagai dasar nanti. Jadi misalnya di kedalaman 100 dengan deptometer kita lihat jam berapa startnya, berhenti, kita ambil data bisa 5 menit, bisa berapa menit,
selesai jam berapa turun lagi sampai kedalaman 300 stop lagi, misalnya seperti itu. Nah ini pengaruhnya salah satunya adalah masalah baterai. Jadi kalau banyak titik kita gantung, misalnya PBU pressure build up rata-rata di well itu bisa seminggu atau 2 minggu misalnya, atau 3 hari misalnya. Itu kalau bagi para engineer yang untuk ngeset, baiknya dilihat, diirit-irit misalnya baterainya, bisa disetting kurang lebih jam sekian, diambil sampel per 5 menit 10 menit bisa, atau untuk pengambilan data ini diambil per detik biar bagus. Ini bisa disetting 5 detik 10 detik 3 detik, dan di setiap kali tembakan ya menghabiskan baterai ya, berkurang lifetime-nya. Nah ini sebagai contoh, misalnya kalau sudah diisi berapa misalnya nih, jangan lupa pakai jamnya, disiapkan jam yang digital, misalnya sampai 1000 jam 16.31 misalnya seperti itu ya. Yang ngambil contohnya 12.40 nggak ada di sini ya. Jadi misalnya sampai bulan 1000 16.31, nah, ini jadi digantungnya ini selama 5 menit, ini selama menit digantung, kemudian turun ke 1100 menghabiskan waktu 1 menit sampai lagi berhenti lagi. Ini contoh yang rajin sekali isi jamnya, waktu pekerjaan, gantung. Ini hanya contoh simpelnya ya, harusnya di sini ada baterainya tipe apa, EMR-nya apa, seperti itu. Nah, kemudian kalau udah selesai, di atas di download datanya, itu ada tulis serial apa, kalibrasinya ketemu berapa, datanya ini ada meter, hours, phase IG, dan degree Fahrenheit. Ini yang tertera di sini. Ini sebenarnya pilihan juga. Ini modelnya diambil contoh dari peralatan EMR-nya yang punya PPS. Ada contoh, ini pengukuran dilakukan di bulan 5 tanggal 12 tahun 2017 ya. Nah, kemudian di sini ada waktunya berarti jam, menit, dan jam, menit, dan detik ya. Ini harusnya ini ini per detik ini, jadi di setting peralatannya ini ngambil datanya per 5 detik, 5, 10, 15, 20, terus per 5 detik terus. Jadi per 5 detik dia ngambil data. Kemudian di sini ada pressure ya, ngikutin ini meter pressurenya. Ini pressurnya berapa ya, ini belakang komanya ada 5 digit ini. Kemudian ini delta pressure, selisih dari AB bawah atasnya. Kemudian yang terakhir ini pengukuran temperaturnya, degree Fahrenheit. Ini semuanya bisa diganti ya, misalnya dengan Celsius misalnya. Ini sebenarnya panjang sekali, tergantung pekerjaannya itu berapa lama, bisa sampai berhari-hari ya. Kemudian di upload, setelah di download, itu akan muncul seperti ini. Ini contoh yang di laptopnya, dari perlengkapannya ini ada maksimal pressure berapa, maksimal temperatur berapa. Kalau di contoh ini 1656 SIG, maksimal temperatur 242,7 derajat Fahrenheit ya. Ini sebagai contoh, di sini ketahuan yang merah itu adalah pressure-nya, dan yang merah dan temperatur, yang biru adalah pressure. Di sini seperti ada tangga ya. Jadi tangga ini adalah proses dari gauge-nya itu ngambil data, berhenti dia data, turun ini lagi ngambil data, ini lagi turun lagi, ini yang naik ya.
Ini displaynya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke analisa. Nah, di analisa kita dari atas tadi, dari transit file dengan ASCII file. Nah, nanti di-combine di sini ketemu ya. Di sini misalnya kedalaman 500 itu pressure-nya 1 psi, ini 1, sebenarnya ini diambil rata-rata ya. Di 1000 meter itu ada 596 psi misalnya. Temperatur berapa? Nah, jangan lupa gradien. Nah, ini gradien ini hanya rumus saja dari Excel, selisih PSI per feet-nya. Nah, jangan lupa nih di bahwa di sini gradien adalah dalam satuan feet ya, PSI per feet-nya. Kalau tadi masih pakai meter, di convert ke feet. Nah, jangan lupa juga bahwa ini adalah TVD ya. Jadi kalau sumurnya atau well-nya adalah direksional, harus pastiin TVD-nya berapa. Misalnya dari data bor ada, atau kalau tidak ada dilihat di data kick off point-nya di berapa ya, berapa derajat, bisa diolah kurang lebihnya ya pakai data cos ya, cos alpha. Kalau misalnya sumurnya lurus, itu berarti MD sama TVD-nya sama. Jadi dari data ini kemudian ada pada gradient pressure PSI per feet-nya, selisihnya berarti contoh di sini 0,35, berarti sudah didapat dari 111 dikurangi 1 dibagi 1928 dikurangi 1600 ya, ketemu 0,35. Ini gradiennya dan ini temperaturnya. Nah, dari gradien tadi kalau kita olah, ini misalnya pengukuran statik ya, kita salah satunya mendapatkan komposisi fluida ya. Fluida itu berarti ada 3, ada gas, ada minyak, dan ada water. Ada dua jenis cairan dan gas gitu ya kalau fluida. Tapi kalau di sini kita ketahuan dari gradien tersebut bisa mengetahui komposisinya. Misalnya di sini ternyata gradiennya di bawah 1 ya, misalnya di bawah 0,1 itu kemungkinan gas ya, karena ringan sekali. Ini berarti 0 sampai kedalaman 400 adalah gas. Nah, ini mulai ketemu liquid level ini. Estimasi liquid level mungkin berada di sekitar 550-an. Nah, liquid levelnya bawahnya ini apa? Nah, tergantung gradiennya. Air itu fresh water 0,433. Nanti ada kondensat, ada minyak, bisa dicek ya dari gradien tersebut. Kalau di bawah 0,4 biasanya minyak, tapi minyak berat misalnya. Oke, mungkin itu sedikit berbagi, tapi ini sama-sama belajar. Semoga bermanfaat. Bila ada yang salah, mohon maaf, bisa direvisi, dan semoga kita semua aman dalam kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.